saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar, Ia akan menjawab. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada janji yang seperti janji Tuhan. Rancangan-Mu, janji-Mu tidak pernah gagal. Kami percaya Tuhan. Itu sebabnya kami ada di tempat ini. Kami ada untuk menyembah, memuji Engkau. Tuhan memberkati ibadah kami hari ini. Biarkan Tuhan hadir melawat kami, memimpin, berdaulat di tengah-tengah kami. Dari awal sampai akhir, biarlah ibadah yang kami lakukan sungguh berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Bagi jemaat Tuhan baik yang di gereja yang mau di rumah, kami sungguh fokus untuk menyembah Tuhan, mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Walaupun mungkin dalam situasi di tempat kami masing-masing, tapi kami mau tidak ada satupun yang mengganggu kami, untuk kami boleh fokus menyembah dan memuji Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Dan biarlah Tuhan, berkat Tuhan turun, kuasa-Mu dinyatakan. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Kami siap melayani dan kami mau tabiskan ibadah kami ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kita semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Siap bersorak-sorai untuk Tuhan? Kita mau bersuka pada hari ini. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari
sungguh-sungguh. Karena dialah pengharapan kita. Hanya di dalam Tuhanlah ada pengharapan kita. Kasih-Mu, karya-Mu,
sukacita. Di tengah-tengah apapun situasi kondisi yang kami hadapi, ada sukacita. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami. Tuhan yang berjanji, Dia tidak pernah tinggal diam. Engkau berjanji menolong dengan cara dan waktu-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami. Biarlah sungguh pujian penyembahan kami berkenan dan naik ke hadirat Tuhan. Tuhan terus memberkati semua hamba-hamba-Mu. Kami percaya hari ini Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Baik kami yang di gereja maupun kami yang mengikuti secara live streaming. Tuhan juga memberkati, melawat setiap kami. Sekali lagi Tuhan kami siap. Biarlah penyampaian firman-Mu dalam kedaulatan-Mu. Roh Kudus berdaulat. Engkau menjadi guru yang agung mengajar kami. Sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud roh buat kami. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom juga buat jemaat yang di rumah. Shalom. Puji Tuhan yang mengikuti secara live streaming. Kita semua percaya hari ini bersukacita, amin. Tema kita hari ini sukacita dalam penantian dan pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mencoba pagi hari ini merenungkan satu tema yang mungkin buat kita, saudara, sering kita mendengar kata menanti menunggu. Dan pekerjaan menanti menunggu itu pekerjaan yang membosankan, betul? Betul atau betul? Tapi sebenarnya menunggu atau menanti dengan sukacita merupakan dua hal yang saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Itu sebabnya hari ini tema kita adalah sukacita dalam penantian dan pengharapan. Kita akan pagi hari ini melihat dalam kitab Nabi Sefanya. Sefanya pasal yang ketiga. Sefanya pasal yang ketiga mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Mari kita akan membaca bersama-sama bagian ini. Kitab Nabi Sefanya sampai ayat yang ke-20. Sudah dapat semua, amin? Di screen juga ada. Ayat yang ke-14, 1, 2, 3. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri. Ayat 15. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, kalau bicara menanti, itu adalah satu pekerjaan yang membosankan.
Tapi hari ini kita coba menghubungkan kata penantian ini dengan sukacita. Sukacita dalam penantian dan pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang seorang, mungkin kita pernah sering mendengar Oprah Winfrey ya, yang sering, ya, dia pernah berkata begini, kebangkrutan terburuk dalam kehidupan ini adalah ketika kita kehilangan pengharapan. Saudara, orang yang gak punya harapan itu yang terburuk. Orang yang hidup di dunia ini dan tanpa pengharapan itu adalah manusia yang paling buruk. Dan kita bersyukur kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kalau kita membaca kitab Nabi Sefanya ini bicara mengenai sebuah pengharapan. Di tengah-tengah penantian bangsa Israel pada waktu itu mengalami satu hal yang tidak baik. Karena dosa mereka, karena perbuatan ketegaran tegukan bangsa Israel, Tuhan izinkan sesuatu yang berat. Ada penindasan, ada pergumulan. Tetapi di tengah-tengah demikian Tuhan berjanji, berkata, bersorak-soraklah, hei putri Sion. Ingat, memang pergumulan ada kalanya Tuhan izinkan. Tetapi sebagai umat Tuhan, Tuhan ingin mengajarkan hari ini kepada kita. Kita harus tetap bersukacita dalam penantian dan pengharapan. Karena kita punya pengharapan di dalam Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa lihat apa yang dikatakan dalam Sefanya ini tentang penantian yang besar. Penantian akan Sang Mesias yang pastinya memberikan arti yang luar biasa bagi dunia ini. Pada waktu itu dalam konteks perjanjian lama mereka menantikan nubuatan tentang Mesias dijanjikan kepada mereka. Dan mereka yakin bahwa Mesias yang akan datang itu adalah Mesias yang akan memberikan pemulihan, memberikan pertolongan. Dan kita tahu apa yang dijanjikan dalam konteks perjanjian lama pun itu digenapi. Dan kita yang hari ini juga yakin bahwa apa yang sudah dinyatakan juga digenapi. Kita percaya juga apa yang juga janjikan itu juga pasti digenapi dalam hidup kita. Itu sebabnya kita tetap bersuka cita dalam penantian dan pengharapan kita. Saudara, janji-janji Tuhan. Dan janjinya tidak sekedar janji. Ada lagunya ya. Janji, gimana? Saudara, kalau lagu rohaninya Tuhan tak pernah janji. Janjinya itu bagaikan apa? Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada berlambat, seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Saudara, saya percaya bukan lagu dunia. Hari janji tinggal janji, hanya itu di dunia, tapi di dalam Tuhan setiap janjinya pasti digenapi. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, janjinya tidak sekedar janji, namun Dia yang pernah hadir secara nyata bagi bangsa yang akan tetap ada di tengah-tengah umatnya. Dikatakan Tuhan Allahmu ada di, amin, sebagai pahlawan. Di tengah-tengah pergumulan umat Tuhan pada waktu itu, mereka membutuhkan pertolongan. Tuhan memberikan satu pesan, mari bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan Allah ada di tengah kita. Dia tetap hadir di setiap pergumulan hidup kita. Dan Dia hadir bukan sekedar hadir, Dia hadir sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Kalau bicara pahlawan, itu sesuatu yang luar biasa. Yang pasti yang namanya pahlawan pasti sesuatu yang akan membuat kemenangan yang dahsyat dalam setiap kita yang berharap dan menantikan pertolongannya. Saudara yang dikasih Tuhan, latar belakang dari kitab Nabi Sefanya, hukuman sedang terjadi atas dunia dan itu bicara kebinasan bagi musuh-musuh umat Tuhan. Hukuman dimulai dengan umat Tuhan. Jadi sebelum dunia dihukum, umat Tuhan dipulihkan dulu, dimurnikan dulu. Bangsa Israel mengalami pemurnian. Kemudian
barulah terjadi hukuman atas musuhnya. Karena itu ada sukacita besar atas kemenangan Tuhan. Dikatakan semua penindasmu akan Tuhan kalahkan. Dan dikatakan saudaraku, ketika bangsa Israel mulai kembali datang kepada Tuhan, kembali bertobat, Tuhan berjanji menolong mereka. Tuhan berjanji menyatakan kuasanya kepada mereka. Dan dikatakan saudaraku, kita lihat latar belakang dari ayat ini. Kitab Nabi Sefanya sebenarnya memberikan satu pengharapan untuk mereka bersukacita. Situasinya memang bergumul berat, tapi ingat, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Ayat 20 mengatakan apa? Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Yaitu pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan pujian di antara segala bangsa. Kita tahu bangsa Israel harus menjadi tawanan, terpencar kemana-mana. Tapi Tuhan ingin kembali membawa mereka pulang. Ingin memulihkan mereka. Situasi kondisi hari-hari ini juga kita diizinkan kita mengalami kesulitan. Tapi mari tetap bersuka cita dalam penantian dan pengharapan. Bahwa Tuhan punya waktu dan cara untuk menolong kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di sini. Tuhan berada di tengah-tengah mereka dengan menyatakan kemenangan dan kasih-Nya. Dan pada saat itu umat Tuhan dipulihkan, dikumpulkan dari segala ujung bumi. Menjadi satu umat yang penuh dengan sukacita karena Tuhan ada di antara dan kasih-Nya kepada mereka. Pada saat itu umat Tuhan akan dipulihkan dan dikumpulkan. Dan dikatakan mereka akan merasakan kehadiran Tuhan. Dan mereka akan mengalami sukacita yang dahsyat. Saya percaya kalau Tuhan ada dan hadir dalam hidup kita. Apapun situasinya, itu tidak membuat kita kehilangan sukacita. Karena Tuhan adalah sumber sukacita kita. Amin. Hari ini kita coba melihat bagaimana kita bisa tetap bersukacita dalam penantian dan pengharapan. Saudara, bagaimana kita tetap bersukacita dalam penantian dan pengharapan kita? Menurut kitab Nabi Sefanya. Yang pertama, sukacita itu datang hanya dirasa oleh mereka yang menanti dan menunggunya. Kalau orang menanti dan menunggu, kan dia selalu berharap, betul? Dan orang yang menanti dan berharap, dia akan mengalami sukacita ketika kairos, waktu Tuhan, itu dinyatakan dalam hidup kita. Beda orang yang asal-asalan begitu. Orang yang menanti, orang yang menunggu, pasti akan mengalami sukacita. Kenapa? Sekali lagi, kebangkrutan yang paling buruk bagi manusia adalah ketika kita nggak punya pengharapan. Ingat, setiap kita punya pergumulan, mungkin ada kesulitan. Tapi mari, jangan lihat masalah yang besar. Tapi lihat bahwa Tuhan berjanji menolong kita. Tuhan berjanji menyatakan kuasa-Nya buat kita. Dan itu yang membuat apa? Ketika kita menanti pertolongan Tuhan, satu saat ketika Tuhan menolong kita, kita bersuka cita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan di Yesaya 30 ayat yang ke-13c, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan katakan berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Banyak dari kita sekarang menginginkan segala sesuatu cepat dan instan. Apalagi dunia sekarang ini semua ingin cepat. Instan, hari ini berdoa, hari ini dijawab, betul? Hari ini kita punya masalah, hari ini kita mau Tuhan selesaikan. Bisa atau tidak? Bisa. Tapi saya percaya Tuhan punya cara dan Tuhan punya waktu yang tepat dan terbaik bagi hidup kita. Amin. Banyak di antara kita kurang sabar dalam menanti dan menunggu dalam penantian dan pengharapan kita. Tetapi ingat, sukacita itu datang dari penantian. Pak Junde terus sudah jauh. Terus. Sudah poin 1 ya. Terus. Ya. Mari coba kita baca Ratapan pasal 3 ayat yang ke-25 sampai 26. Tolong Ibu Lydia bacakan.
Ratapan pasal 3 ayat 25 sampai 26. Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Di screen ada mungkin itu baca. 3 ayat 25 dan 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, kata berbahagia ini di sini dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Orang yang menanti, diam, berharap, orang itulah yang akan mengalami sukacita. Ketika pertolongan saatnya, waktunya, dan ingat, Tuhan tidak pernah terlambat, betul? Setuju? Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Yang Tuhan mau, bagaimana kita bisa mengalami sukacita? Ya, kita harus terus dengan tekun menanti. Kita harus terus berharap. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti untuk menantikan pertolongan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kenapa? Sukacita itu akan dialami bagi mereka yang terus menanti dan menunggu dan berharap kepada Tuhan. Adalah baik kita menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Itu artinya biarkan Tuhan yang bertindak. Tuhan yang bekerja di setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Dan ingat, yakin, Tuhan selalu tahu rancangan yang terbaik bagi hidup kita. Tadi pujian terakhir mengatakan, harapanku di dalammu. Harapanku di dalammu. Hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya, ku amankan. Saya percaya kasih dan karya Tuhan itu menjanjikan masa depan yang baik bagi hidup kita. Mari kita terus menanti. Jemaat Tuhan, hari-hari ini banyak pergumulan, kesulitan. Tapi terus jangan berhenti untuk berharap dan menanti bahwa Tuhan tidak tinggal diam untuk menolong kita. Dan ketika pertolongan Tuhan itu datang, kita akan bersuka cita. Kita sungguh, aduh Tuhan terima kasih, saya sudah lama menanti, mungkin kita sudah lama menanti. Saya ingat dulu waktu Bung Fran menikah, wajahnya bersuka cita karena menanti kapan saya menikah. Tapi percayalah Tuhan gak pernah terlambat, betul Fran? Amin. Yang hari ini sedang menanti pasangan hidup, percaya waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Amin. Yang sedang menanti pertolongan, mungkin kita punya keinginan, punya kerinduan, punya pergumulan, percayalah waktu Tuhan itu selalu yang terbaik buat hidup kita. Saudara kasih Tuhan, yang kedua dikatakan sukacita itu datang dari janji Allah dan kita tahu bahwa janji Allah adalah pasti. Amin. Saudara dikasih Tuhan, memang saudaraku, di dalam Alkitab itu dicatat ada kurang lebih 7.000 janji Allah. Kalau saudara membaca Alkitab, Alkitab kita itu mengandung banyak janji. Kurang lebih kalau kita coba selidiki ada 7.000 kurang lebih itu ya, janji Allah. Dan sebagian besar dari janji Allah itu sudah terpenuhi. Yang setuju katakan amin. Itu artinya apa yang Tuhan janjikan itu tidak pernah tidak digenapi. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan kalau Allah berjanji tidak pernah akan gagal, tidak pernah akan berdusta. Tuhan kalau janji pasti tepat. Dia pasti akan mengenapinya buat kita, beda dengan manusia. Manusia berjanji bisa berubah, bisa lupa. Tadi ada dalam bisa pohok katanya ya. Apa itu pohok? Makanan apa ya? Kalau di tempat saya di sana pohok itu kalau diubah depannya M jadi moho itu makanan. Kalau poho saya nggak tahu, poho itu lupa ya. Itulah manusia bisa lupa, bisa poho.
Tapi Tuhan tidak pernah lupa, betul? Tuhan tidak pernah tertidur, betul? Dia selalu apa yang dia janjikan, apalagi yang tertulis, tercatat dalam Alkitab, yang dinyatakan, diinspirasikan lewat Roh Kudus, lewat hamba-hambanya yang tertulis, yang saat ini kita baca dan kita imani. Saya yakin setiap firman Tuhan yang mengandung janji itu, kita percaya kalau kita memegang janji Tuhan, kita pasti akan bersuka cita. Amin. Karena sukacita kita datang dari janji Allah. Dan kita tahu bahwa janji Allah itu adalah pasti. Saudara, keyakinan kita, keteguhan iman kita datang dari kepastian. Dalam penantian akan setiap pemenuhan janji Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Yang setuju katakan amin. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ingat, tolong garis bawahi, Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Lalai itu sama dengan lupa. Dia tidak pernah akan lupa. Tuhan menyatakan janjinya. Dan sebagian besar dari janji Tuhan dalam firman-Nya sudah terpenuhi. Saya yakin ada janji-janji khusus, ada perjanjian universal, tapi juga ada perjanjian personal yang kita sudah terima dari Tuhan. Dan yakin pegang itu janji Tuhan. Apa yang sudah nyatakan menjadi rema dalam hidup kita, sudah pegang itu. Dan ketika kita pegang janji itu, percayalah kita akan menikmati sukacita. Karena firman yang kita pegang itu, firman yang tidak pernah akan berubah. Firman yang tetap dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena firman-Nya itu adalah Tuhan sendiri yang akan terus bekerja dalam hidup kita. Yosua 21 ayat 45 dalam terjemahan lain mengatakan begini. Tidak ada satupun dari semua janji yang baik yang telah dibuat Tuhan kepada kaum Israel telah gagal, semuanya berlalu. Semuanya berlaku. Ini yang dikatakan dalam kitab Yosua. Yosua dia tahu persis apa yang dinyatakan. Dia ikuti dan dia mengimani. Apa yang kamu injak, tanah yang kamu injak itu akan menjadi milikmu. Dipegang oleh Dan kita tahu bagaimana Yosua bisa boleh memenangkan tanah-tanah. Dia bisa rebut. Karena dia percaya kalau Tuhan berjanji tidak pernah bohong. Dan berlaku. Sehingga dalam Yosua 21:45 mengatakan, tidak ada satupun dari semua janji yang baik. Janji Tuhan itu selalu baik, amin. Dikatakan yang telah dibuat Tuhan kepada kaum Israel, kepada kita, telah gagal. Semuanya digenapi, semuanya berlaku. Apa yang sudah difirmankannya pasti digenapi. Amin. Artinya saudaraku, mari tetap bersuka cita. Sebagai anak-anak Allah kita dapat berdiri teguh dalam iman kita. Perjanjian Allah dengan kita tidak akan gagal. Firman-Nya adalah sempurna. Amin. Saudara, berarti janjinya dapat dipercayai sepenuhnya. Kita tidak perlu takut keadaan hari-hari ini mungkin kita tahu kok semakin sulit. Tapi percayalah, keadaan itu tidak akan mengaruhi janji Tuhan, firman-Nya, bahwa Tuhan akan memulihkan kita. Mungkin kita berpikir pandemi ini tidak pasti kapan berakhirnya. Di satu sisi kita tahu pandemi tidak pasti, tapi ingat, kalau janji Tuhan itu pasti. Amin. Yang penting percayalah. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan tidak pernah biarkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janji-janjinya dapat dipercayai. Jangan putus asa. Janji Allah yang baik untuk kita akan terjadi dalam hidup kita. Tugas kita adalah pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Janji-janjinya dapat dipercayai. Tuhan tidak pernah lupa dan ingkar terhadap janjinya. Tuhan pernah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan sebanyak pasir di laut. Dan ingat, apa yang dijanjikan kepada Abraham digenapi. Dia menepatinya bahwa Abraham punya keturunan yang luar biasa. Betul? Keturunan Abraham diberkati.
Tuhan pun pernah menjanjikan pembebasan bagi bangsa Israel yang diperbudak oleh Mesir. Dan Tuhan genapi, ia menepatinya, membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Saya percaya kalau dahulu Tuhan berjanji dan menggenapinya, kalau hari ini Tuhan berjanji, saya percaya Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dia berjanji, dia pasti akan menepatinya dalam hidup kita. Mari kita mau bersuka cita dalam penantian dan pengharapan kita. Jangan pernah berhenti untuk berharap. Saudara yang kasih Tuhan, memang cara dan bentuk dan waktu penggenapan janjinya tidak dapat diprediksi. Semua punya waktu masing-masing, betul? Kita nggak bisa meramal, kita nggak bisa raba-raba kapan ya. Tugas kita adalah tegang janji Tuhan. Punya iman, Tuhan punya waktu yang terbaik. Tuhan punya waktu yang tepat buat kita, amin. Tuhan punya waktu yang terbaik buat hidup kita. Dan saya yakin orang yang bersuka cita adalah orang yang pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu adalah pasti. Katakan pasti. Pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita. Saudara, yang terakhir, bagaimana kita tetap bersuka cita? Sukacita itu adalah pilihan. Saudara yang dikasih Tuhan, apabila kita diperhadapkan seperti konteks pada nubuat di zaman Sefanya, coba bayangkan bahwa kita adalah umat Tuhan yang tinggal di Yerusalem. Kemarin Pak Jo sudah singkapkan tentang Yerusalem, ya kan? Yerusalem itu ada bait Tuhan, betul? Orang yang tinggal di Yerusalem. Yerusalem juga itu pusat pemerintahan pada waktu itu. Jadi Yerusalem pada waktu itu punya dua konteks. Pertama, Yerusalem adalah rumah Tuhan bait Allah. Tapi juga dalam konteks lain, Yerusalem adalah pusat pemerintahan. Ibu kota bangsa Israel pada waktu itu. Negara Israel. Dan dikatakan dalam ayat ini, kamu yang tinggal di Yerusalem, saya coba bacakan dalam ayat pasal Sefanya tadi, pasal 3. Dikatakan ayat pertama, segenap putih Yerusalem. Lalu dalam ayat yang ke-16, pada hari ini akan kukatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Lalu ayat yang sebentar. Ayat yang ke-18. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Apa itu pertemuan raya? Ini pertemuan apa? Seluruh umat Tuhan datang beribadah, betul? Saudara, ciri orang yang mau menantikan Tuhan, ya dia tidak jauh dari Tuhan. Setuju? Dia harus datang ke rumah Tuhan. Karena kita percaya di rumah Tuhan ada pertolongan Tuhan. Di rumah Tuhan ada berkat Tuhan. Di rumah Tuhan ada janji Tuhan, amin. Dan dikatakan dalam pertemuan raya, dikatakan di situ, ayat yang ke-18, seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu. Saya percaya ketika kita datang ke rumah Tuhan, itu membuktikan bahwa kita rindu, berharap, terus menanti janji Tuhan. Dan sekali lagi, sukacita itu pilihan. Kita memilih kecewa, sakit hati, atau kita memilih sukacita. Pilihannya di mana? Di kita masing-masing. Masalah yang kita hadapi hari-hari ini sama. Bukan hanya terjadi bagi bangsa Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, pandemi COVID tidak hanya terjadi bagi orang-orang kaya, orang miskin pun mengalami pandemi. Pandemi COVID juga terjadi bukan hanya untuk orang-orang yang di luar Kristus, tapi orang percaya pun, bahkan ada hamba-hamba Tuhan juga mengalami pandemi. Sehingga mengalami sakit corona, bahkan dipanggil Tuhan karena corona. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa sukacita yang kita miliki itu adalah pilihan.
Tuhan ingin katakan kepada kita, bagaimana kita tetap bersuka cita dalam penantian dan pengharapan. Jangan pernah berhenti berharap dan teruslah bersuka cita. Jangan keadaan situasi itu membuat kita kehilangan sukacita. Jangan semua hal membuat akhirnya kita sakit hati, kecewa dan kita jauh dari Tuhan. Kita rugi sendiri. Ketika kita mengalami kekecewaan karena pilihan kita masing-masing. Saudara dikasih Tuhan, bangsa Israel dikatakan, kalau kita diperhadapkan dengan nubuatan Nabi Yesaya, dikatakan bayangkan. Umat yang tinggal di Yerusalem, dikatakan akan ada hari di mana mereka akan mengalami hukuman. Sesuatu yang menakutkan buat mereka. Sesuatu yang berat yang akan dihadapi oleh bangsa Israel, yaitu hukuman. Karena apa? Karena kesalahan yang mereka lakukan. Namun di satu sisi akan ada hari di mana Tuhan akan membebaskan mereka. Pilihannya begini, bangsa Israel fokus kepada hukuman yang akan diterima atau fokus kepada waktu di mana Tuhan akan membebaskan mereka. Kalau hanya melihat hukuman, stres, kehilangan sukacita, betul? Betul? Tapi ketika orang Israel melihat pengharapan, membaca ayat yang ke-20, lalu membaca ayat yang ke-17, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Apa yang menghalangi mereka bersuka cita? Tidak ada. Jangan lihat masalah yang besar. Jangan lihat pergumulan yang besar. Tapi lihat setiap janji Tuhan. Memang kita tahu hari-hari ini ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Tapi jangan sampai itu membuat kita mengambil pilihan. Kita kehilangan sukacita dalam penantian dan pengharapan kita kepada Tuhan. Tapi lihat, pegang janji Tuhan. Apa yang kita rasakan ketika kita hanya fokus kepada hukuman, kepada masalah tantangan yang kita hadapi. Yang akan kita hadapi adalah duka karena adanya datangnya hukuman. Atau sukacita karena kita melihat ada pembebasan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Nah, sekarang kita diperhadapkan pada dua pilihan. Sukacita adalah sebuah pilihan. Dan Allah memberikan pilihan itu kepada kita melalui janjinya. Janji akan kedatangan anaknya Yesus Kristus akan kembali kepada kita. Saudara, kita percaya bahwa kalau Tuhan sudah menggenapi janjinya, mengirim anaknya Yesus Kristus yang sebentar kita rayakan dalam perayaan Natal. Kalau dia berjanji suatu saat dia akan datang kembali, percayalah, dia pasti kembali. Dia pasti menolong dan dia pasti menggenapi janjinya. Mari kita terus percaya dan berharap. Saudara tahu, penderitaan-penderitaan yang kita hadapi sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan mau siapkan buat hidup kita. Jangan sedih. Jangan mundur dari Tuhan. Teruslah bersuka cita. Dan yakin sukacita itu adalah pilihan yang harus kita terus bangun di dalam hidup kita. Memang Tuhan tidak pernah janji semuanya baik. Tapi percayalah, dia berjanji untuk menolong kita. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mari tetap bersuka cita. Karena janji Tuhan, ya dan amin untuk setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang bernama Markus Tutulius dia berkata, hidup dan harapan selalu berjalan seiring. Hidup yang tanpa pengharapan adalah kehidupan yang gelap, yang tidak ada artinya apa-apa. Mengapa kita harus bersedih? Mengapa kita harus berduka cita? Karena kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita orang-orang yang beruntung di mata Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang adalah pengharapan kita. Mari kita tetap bersuka cita dalam penantian dan pengharapan kita. Roma mengatakan pengharapan dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dia pasti menggenapinya. Dan Tuhan punya waktu dan cara yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Roma 5 ayat yang kelima, pengharapan yang tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membangkit berdiri bersama-sama.
ya dan amin. Apa yang dia sudah janjikan pasti akan digenapi. Mari pegang itu, siapapun kita. Kalau dia berjanji sanggup menolong kita dan menyembuhkan kita dan memulihkan kita, percayalah dia pasti menolong kita. Dia pasti menyembuhkan kita dan dia pasti memulihkan hidup kita. Jangan pernah berputus asa. Ingat, sukacita adalah pilihan. Pilihlah tetap bersukacita di dalam penantian dan pengharapan kita. Jangan pernah menyerah, karena pengharapan kita akan sungguh nyata digenapi dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Haleluya, haleluya. Tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji. Jalan selalu rata, menantinya berjanji. Berikan kekuatan. Mari bersama-sama katakan jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada, saat hati menyerah. Haleluya. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada. bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada, saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya. Saudara, dalam Yesaya mengatakan, aku tidak pernah akan membuat engkau menangis terus. Tuhan mau kita bersukacita. Tuhan mau kita bersukacita. Boleh menangis, tapi tangisan yang kita lakukan adalah tangisan sukacita. Karena Tuhan berjanji menolong kita. Apapun pergumulan kita, Dia tidak pernah diam untuk menolong kita, menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Mari tetap bersukacita. Jangan putus asa dan jangan menyerah. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang pasti. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada. saat hati menyerah. Pernah menyerah. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada.
pegang janji-Mu. Karena kami percaya firman-Mu hidup dan firman-Mu tidak pernah berubah. Kami tahu bahwa kami yakin Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu untuk menggenapinya dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang hari-hari ini kami hadapi, pergumulan yang besar, itu tidak menghilangkan fokus kami untuk kami tetap memandang kepada Tuhan, satu-satunya pengharapan kami, dan yakin bahwa Engkau berjanji membebaskan, memulihkan kami, mengubah ratapan kami menjadi tari-tarian, kesedihan kami menjadi sukacita, karena kami tahu Tuhan sumber sukacita kami. Hari ini kami mau tetap memilih untuk tetap bersukacita. Kami katakan, hai duka cita, hai kepahitan, hai kekecewaan, tidak akan mengikat kami. Kami mau terus melangkah maju, karena kami tahu Tuhan ada di tengah kami, di antara kami sebagai pahlawan yang memberikan kepada kami kemenangan. Kami percaya itu Tuhan, kami terima firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Haleluya, yang diberkati Tuhan, mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah raya juga diberkati, yang mengikuti di rumah maupun di gereja. Haleluya, dahsyat luar biasa. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali kepada kita setiap jemaat saat ini bahwa bersukacitalah karena kita memiliki Allah yang sungguh dahsyat luar biasa, yang tidak akan pernah melupakan janjinya. Tetap bersukacita karena Allah ada di dalam kita sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat luar biasa, tiba saatnya juga kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Mari kita sama-sama terlebih dahulu berdoa. Kita minta biar Tuhan berkenan untuk setiap persembahan yang boleh kita berikan sebentar. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima. Kau mengingatkan kembali kepada kami bahwa banyak janji yang sudah digenapi dalam hidup kami dan akan digenapi janji-janji yang telah Engkau janjikan dalam hidup kami, umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami boleh menanti dengan sukacita Tuhan, karena Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah yang akan memberikan sukacita buat setiap umat-Mu di tempat ini. Berkati gembala kami yang boleh menyampaikan kebenaran firman, beri kekuatan kesehatan, pakai kehidupannya lebih dahsyat lagi. Keluarganya diberkati senantiasa. Terima kasih Bapa, kalau sebentar umat-Mu akan memberikan persembahan, kiranya kami boleh memberi dengan penuh sukacita dan Kau berkenan untuk setiap persembahan yang kami berikan, untuk hormat kemuliaan dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Ya. Bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah raya secara daring di rumah masing-masing dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu silahkan lakukan scan QR Code yang tertera di layar kaca melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja maupun ShopeePay dan M-Banking. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 37 999 99 456. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu berikan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dengan berlipat kali ganda. Haleluya. Ya, berikut kami sampaikan sepekan kegiatan gereja GKRI di tempat ini. Minggu ini adalah minggu yang luar biasa di mana Sinode GKRI akan mengadakan persekutuan pelayanan jemaat 2021 secara online. PPJ 2021 secara online mengundang seluruh pengurus GKRI Berea dan jemaat yang akan mengikuti. Silakan menghubungi sekretariat gereja maupun Bapak Gembala di tempat ini. PPJ online akan dilaksanakan mulai hari Selasa tanggal 21 sampai dengan hari Kamis tanggal 23, dimulai pukul
1 siang sampai selesai kurang lebih setengah 8 malam. Mari silakan, ini kesempatan yang langka dan sungguh dahsyat luar biasa. Bersyukur atas rencana Tuhan, pembicara utama dari Amerika Serikat, Bishop Dr. Bill Hamon. Ya, sungguh dahsyat luar biasa, nanti ada pengurapan Allah luar biasa dahsyat yang pasti kita terima bagi setiap kita yang mengikuti PPJ online. Amin. PPJ online juga akan dilayani oleh para pemimpin sinode dan Dewan Apostolik GKRI di Indonesia. Ya, jangan lupa hari Selasa, Rabu, Kamis, silakan sediakan waktunya. Kita akan sama-sama mengikuti PPJ online di gereja. Jangan lupa, jemaat silakan mendaftar terlebih dahulu di sekretariat gereja maupun melalui gembala di tempat ini. Kalau pengurus sudah otomatis. Ya, demikian sepekan kegiatan gereja, dan hari Sabtu ada tetap kegiatan ibadah kaum muda di tempat ini dimulai pukul 6:30 malam. Begitupun juga hari Jumat kita akan ada ibadah kerabat. Mari jemaat Tuhan, tetap kami mengajak kita sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan kita mulai kebenaran firman Tuhan pada ibadah kerabat. Hari Jumat dimulai jam 7 malam. Demikian sepekan kegiatan informasi yang boleh kami berikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Tuhan pola pengharapan, mulutku penuh pujian. Mulutku sukacita kami punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami. Apapun situasi kondisi yang kami hadapi, Tuhan kami bersyukur karena hari ini kami dilawan lewat firman-Mu. Kami diteguhkan, kami dikuatkan lewat firman-Mu. Kami percaya ibadah hari ini menjadi ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami boleh menghampiri Tuhan. Kami tahu dalam pertemuan raya di situ Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Kami tahu di rumah Tuhan ada berkat Tuhan, di rumah Tuhan ada janji Tuhan, dan setiap janji-Mu Engkau genapi atas kami. Kami percaya semua yang sudah hadir, kami semua menikmati janji Tuhan itu. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya tidak pernah sia-sia. Kami yang melayani Tuhan pun diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan atas setiap yang kami kerjakan. Karena kami mengerjakannya juga dengan penuh sukacita, dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa sepanjang minggu ini Tuhan, secara khusus ada hari yang spesial, hari yang dijadikan Tuhan
untuk GKRI nasional, yaitu PPJ online, tanggal 21 sampai 23. Tuhan, kami mengucapkan berkat, biarlah acara ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami rindu, kami tidak hanya mengikuti, tapi kami rindu mengalami lawatan Tuhan. Tuhan, persiapkan hati kami, sehingga sungguh-sungguh lewat PPJ ini ada sesuatu yang Tuhan nyatakan buat setiap kami. Kami percaya semua yang dipersiapkan untuk ikut akan menikmati berkat dan lawatan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, Tuhan urapi acara ini. Tuhan, Kau pimpin, tidak ada gangguan, sinyal semuanya Tuhan, alat-alat yang digunakan, media-media yang digunakan, Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga sungguh Tuhan, semua keluarga besar GKRI nasional di berbagai tempat pelosok di Indonesia ini akan dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Minggu ini menjadi minggu kebangunan rohani, minggu berkat Tuhan, minggu lawatan Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi kami percaya Tuhan terus melawat, Tuhan terus memberkati. Kami terus berdoa untuk orang-orang tua kami. Kami berdoa, kami ucapkan berkat. Pak Yanto, Mama Esther, Pak Paulus, Abah Hari, Mak Sinta, Oma Mami yang kami mendengar minggu ini juga akan kembali ke Batang Tuhan. Tuhan juga menolong, menyertai, memimpin dimanapun Oma Mami berada, tetap dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pak Yanto kami juga serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya kuasa dan mujizat-Mu terus dinyatakan. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun bagi bangsa dan negeri kami. Saudara yang dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah pekerjaan usahamu, pelayananmu, kuliah, sekolahmu, semua yang dikerjakan dibuat berhasil karena Tuhan menyertai dan memberkati engkau. Dari sekarang ini sampai